Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my student. How are you today? Alhamdulillah I am fine too, thank you. Anak-anakku kelas 6 Al-Fatih, 6 Salahuddin, 6 Thorik, dan 6 Khalid. Berjumpa lagi dengan Ustazah Rohma dalam pembahasan perubahan sosial dan modernisasi bagian yang kedua. Anak-anakku sekalian, alur perubahan sosial dan modernisasi adalah sebagai berikut. Perubahan sosial mendorong terjadinya modernisasi. Seperti yang sudah pernah Ustazah jelaskan, modernisasi adalah perubahan dari masa tradisional menuju ke masa modern. Sedangkan modernisasi mendukung terjadinya globalisasi. Tentu anak-anak juga tahu kan globalisasi itu apa? Globalisasi adalah proses mendunia sehingga tidak ada batas waktu dan jarak. Anak-anakku sekalian kelas 6, salah satu bukti bahwasanya terjadi globalisasi di negara kita atau di dunia adalah adanya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia. Anak-anakku sekalian, apa sih alasan berdirinya perusahaan asing di negara kita? Minimal ada 5 alasan mengapa di perusahaan kita ada perusahaan asing. Yang pertama, jumlah penduduk yang besar. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, sehingga memungkinkan perusahaan asing itu tumbuh dan berkembang dengan cepat. Yang kedua, ketersediaan bahan baku. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, dan itu tidak kesulitan bagi perusahaan asing jika berkembang di Indonesia, karena mudah sekali mendapatkan bahan baku yang diinginkan. Yang ketiga, konsumen yang besar. Indonesia karena memiliki jumlah penduduk yang besar sehingga memiliki peluang yang besar untuk melakukan pembelian. Yang keempat, tenaga kerja yang banyak. Karena memiliki jumlah penduduk yang besar, maka jika ada perusahaan asing yang berdiri di Indonesia tidak kesulitan jika membutuhkan tenaga kerja. Dan yang kelima yaitu stabilitas keamanan. Indonesia dinilai masih aman kondisinya. Lalu, apa peran Indonesia dalam era globalisasi? Ada 4 peran Indonesia dalam era globalisasi. Yang pertama, peran Indonesia di bidang ekonomi. Contohnya, Indonesia melakukan kegiatan ekspor, melakukan kegiatan impor, dan aktif dalam perdagangan internasional. Yang kedua, dalam bidang pendidikan, salah satunya yaitu dengan melakukan pertukaran pelajar. Misalkan ada siswa atau mahasiswa Indonesia yang belajar pada sementara waktu ke Singapura, ke Malaysia, dan negara-negara yang lain. Begitu pula sebaliknya, dari negara-negara lain yang melakukan belajar di Indonesia. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah bidang budaya. Antara lain, Indonesia melakukan pengenalan budaya ke negara lain melalui beberapa kegiatan, bisa melalui festival, bisa melalui undangan pertunjukan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang keempat yaitu bidang politik dan keamanan. Antara lain yang dilakukan Indonesia apa ya? Antara lain yaitu mengirim tentara kepada Persekutuan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk membantu menjaga perdamaian di negara-negara yang sedang mengalami konflik, seperti yang dulu pernah dilakukan Indonesia dalam penanganan konflik di Rohingya. Oke anak-anakku kelas 6 yang hebat, demikianlah penjelasan dari Ustazah Rohma tentang perubahan sosial dan modernisasi bagian yang kedua. Pesan dari Ustazah Rohma, don't forget to pray on time, don't forget to read Holy Quran, don't forget to obey your parents, don't forget to study hard and be careful. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.